Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka seolah tak berhenti menyapa telinga kita. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, hingga tanah longsor. Bencana datang silih berganti di berbagai penjuru negeri. Mungkin kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apakah bumi mulai lelah, ataukah ini tanda akhir zaman? Saudaraku, bencana bukan sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah ketukan keras bagi pintu hati yang mulai tertutup. Ia adalah pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang beriman, ini adalah ujian untuk menaikkan derajat. Namun bagi yang lalai, ini adalah teguran nyata agar kita segera kembali ke jalannya. Jangan hanya sibuk menghitung kerugian materi, mari sibukkan diri dengan muhasabah. Sudahkah kita menjaga bumi? Sudahkah kita bersujud dengan tulus? Perbanyaklah istighfar dan pererat solidaritas untuk membantu sesama. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan negeri ini dari mara bahaya. Mari kita dengarkan apa kata Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Qur'an. Al-Muharram Syekhul Mursifahmi Hafizahullah Ana Asatid Asatira Rahimahullah Ikhwani Rahimahullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini kita bisa beristiqomah bisa hadir ke majelis yang mulia ini, berzikir bersama sekaligus niat ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa memilah dan memilih teman yang sekiranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memang betapa pentingnya kita mencari teman, karena inti dari kehidupan ini kita kewajiban, kalau sekiranya kita mampu, kewajiban mengajak. Kalau sekiranya kita tidak mampu, kita bersedia untuk diajak ke jalan yang benar. Itu termasuk kita menyempurnakan ikhtiar kita hidup di dunia ini. Betul sekali apa yang disampaikan guru kita, ya. Karena keadaan akhir-akhir ini, musibah bencana, air laut naik, ya, banjir bandang di mana-mana, seperti di Aceh, ratusan mobil terseret banjir. Ternyata di dalamnya, Pak, ada mayit, Pak, ada mayit, ya. Ada yang isi 4 orang, ada yang 2 orang, ada yang 6 orang sekeluarga. Ngeri, Pak, ya. Jadi ini tidak dievakuasi, Pak, karena kewalahan, ya, karena kewalahan, mayitnya itu sudah dilihat di dalam mobilnya itu kembung, Pak, gitu, di dalam mobilnya. Pakai sebagian itu tim SAR tidak mengatasi, Pak. Coba kalau dipikir bagaimana betapa ngerinya, ayat. Apakah Allah menzalimi kita? Apakah Allah menzalimi? Tidak, ayat. Ini tidak sekali. Ini betul Gubernur Aceh saling menyalahkan.
ya. Bagaimana? Jadi kita tidak kuasa, seperti tim SAR-nya tidak kuasa kewalahan Pak, karena terlambat di evakuasi. Jadi inti daripada kejadian-kejadian begini tidak usah saling menyalahkan, karena resepnya Pak ya, karena resepnya kita yang berkuasa harus Pak, harus punya jiwa amar ma'ruf nahi munkar ya. Jangan lupa kepada amar ma'ruf nahi munkar. Seperti ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, jangan diam Pak. Sebabnya seperti kamar-kamar hotel di besar, seperti tempat-tempat teracu yang dibangun, ini tidak merasa Pak. Padahal sebab diamnya ini yang Allah sangat murka kepada kita semua Pak. Ini sebabnya ya. Mari kita renungi bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita berintrospeksi diri supaya kita ini betul-betul kita paham kejadian-kejadian ini itu perlu dipikirkan Pak. Sebabnya Allah sudah berfirman ayat ini qaumi yatafakkarun. Kejadian-kejadian ini untuk dipikirkan Pak, supaya kita bisa evaluasi diri ya. Seandainya Pak, seandainya kita bisa mengutamakan amar ma'ruf nahi munkar, yang punya jabatan seperti ustadz, kiai, jangan diam. Sebabnya memang betul punya kewajiban kita semua ya. Kalau semuanya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah Allah akan mengangkat musibah Pak. Allah akan mengangkat musibah, akan mengangkat bencana ya. Tetapi kalau semuanya diam ya, itu mengundang bencana dan musibah datang ya. Ini penting sekali kita pahami, karena Allah murka kalau masih ada usaha ya. Allah murka Pak. Tetapi kalau kita masih ada usaha, tidak begitu murka Pak, karena kita sudah berikhtiar, sudah menyempurnakan ikhtiar. Yang diam ini Allah yang sangat murka, karena paham, sudah mengerti agama tetapi diam ya. Yang ini mempercepat datangnya bencana. Ini mari kita perhatikan di sini, tentu belajar bersama, terdepuri bersama surat Ar-Rum ya. Mari kita buka surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Mari kita tetap bersama lewat tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Ini Pak. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini tujuan Allah ya. Bukan membeli, tapi la'allahum yarji'un, supaya kita itu kembali ke jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak Pak, la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarra'un. Ini Pak, bukan membeli ya. Ini sangat penting sekali kita pahami, supaya kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, ini katakanlah di sini Muhammad ini ya. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang dahulu, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini Pak. Jadi sangat penting. Orang yang punya kuasa, dia tidak memfungsikan tanda tangan masih berlaku. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, jangan memperbesar tempat-tempat yang dosa besar. Ya, ini Allah murka. Di sini Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak, As-Sadi, serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah al-bar, ya, bahwa fasadu fil bar, ini yang dimaksud dalam ayat ini ialah padang Sahara, dan yang dimaksud dengan istilah al-bahr dalam ayat ini ialah kota-kota, Pak. Kota-kota besar. Ini sebagian pendapat ulama, tapi perbedaan ini benar. Semua kota lainnya. Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, yang dimaksud al-bahr artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai, ya. Jadi ulama lainnya mengatakan yang dimaksud dengan al-bar ialah daratan seperti yang kita kenal ini. Yang dimaksud dengan al-bahr ialah lautan. Ini Pak, ya. Jadi Sa'id Ibnu Rafiq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, atau sebaliknya hujan terlalu keras, ya. Akhirnya timbullah keceklik atau timbul bencana. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Khatib. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Yazid Ibnu Mukri dari Sufyan dari Hamid Ibnu Qais Al-A'raj dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia. Ini sudah tiba, Pak. Ya, sudah tiba, Pak. Yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu-perahu kapal laut yang dirampok. Kalau di sini tidak kelihatan, tapi kalau di laut perbatasan sana, bagaimana keadaan? Ngeri, Pak. Jadi menurut pendapat yang lain, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya. Yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya. Jadi pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat, didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh para yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Ishaq di dalam kitab sirahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atas bahar, ya, atas baharnya, yaitu negerinya. Selanjutnya firman bahwa fasadu fil barri wal bahri maka sahabat aidinas telah tampak kerusakan di darat di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, yaitu dengan berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Selanjutnya Abdul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti ia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Nah, ini pentingnya berbuat baik. Guru kita sebut dari teman yang baik. Ini inti amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini ada, diangkat bencana oleh Allah.
Jadi karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud yang berbunyi, lahat yuqamu fil ars ahabbu ila ahliha min ayyum taru arba'ina sabahan. Sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama 40 hari. Ini maksudnya dikatakan demikian karena bila hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi. Ya. Ini sangat penting kita pahami. Oleh sebab itulah, kelak di akhir zaman, bila Isa putra Maryam alaihissalam diturunkan dari langit, ia langsung menerapkan hukum syariat yang suci, syariat Islam, antara lain membunuh semua babi-babi, semua salib yang dipecahkan dan jizyah upeti dihapuskan, maka tidak diterima lagi upeti melainkan Islam atau perang. Nah, pilih antara dua. Ini tegas Pak maksudnya ya. Jadi tidak lelet. Dan bila di masanya Allah telah membinasakan Dajjal beserta para pengikutnya, juga Ya'juj dan Ma'juj telah dimusnahkan, maka dikatakan kepada bumi, keluarlah semua berkah kebaikanmu, sehingga sebuah delima dalam dapat dimakan oleh kelompok orang, dan kulitnya dapat mereka pakai untuk berteduh. Ini Pak, saking suburnya maksudnya Pak ya. Memang gara-gara kemaksiatan sebenarnya bencana itu Pak. Jadi hasil perahan seekor sapi perah dapat mencukupi kebutuhan minum sejumlah orang. Hal itu tiada lain berkat dilaksanakannya syariat Nabi Muhammad SAW. Manakala keadilan ditegakkan, maka berkah kebaikan akan banyak didapat. Karena itulah disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui salah satu hadisnya yang mengatakan, innal fajira idza mata tastarifu minhul bilad wal bilad, tastarifu minhul ibadu wal bilad wasyajaru wal dawa. Ini Pak ya, ini perlu kita pahami bersama. Apabila seorang pendurhaka mati, maka merasa gembiralah semua hamba negeri, pepohonan dan hewan-hewan dengan kematian itu. Ini Pak, sebabnya sampai sekarang doa semua itu bertasbih kepada Allah Pak. Ya, kalau banyak kemaksiat, kalau banyak kita bermaksiat, itu yang mengundang bencana. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad dan Al-Husain, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Auf dari Abu Mikdad bahwa pernah ada seorang lelaki di masa Ziyad atau Ibnu Ziyad menemukan sebuah kantong berisikan biji-bijian, yakni biji jawawut namanya Pak ya. Ini kisah saya yang besarnya seperti biji buah kurma. Setiap bijinya tertuliskan padanya kalimat berikut: ini adalah hasil tanaman di suatu masa
yang ditegakkan padanya prinsip keadilan. Ya, Malik telah meriwayatkan dari Zaid al-Aslam bahwa yang dimaksud dengan kerusakan alam dalam ayat ini ialah kemusyrikan. Tetapi pendapat ini masih perlu diteliti lagi. Allah berfirman, liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta. Nah ini Pak, ini perhatikan supaya tidak sekutu kepada Allah. Maksudnya agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa, penyakit, serta hasil buah-buahan sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka, dan sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka. Tujuan Allah apa? Tujuan Allah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, ini jelas Pak, bukan mendolimi Pak ya. La'allahum yarji'un, agar kembali ke jalan yang benar. Ya, ini agar mereka tidak lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un, dan kami coba mereka dengan nikmat. Nah ini, jadi nikmat ini coba, dicoba ujian ya. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini tujuan Allah. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl." Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, yang perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, seperti Korun. Banyak kejadian-kejadian supaya kita bisa bermuhasabah Pak ya, yaitu orang-orang dahulu sebelum kalian. Karena aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, tidak merasa kita Pak. Maka lihatlah apa yang telah menimpa mereka, disebabkan mendustakan para rasul dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ini Pak ya, mari kita, nanti guru kita tuh menjelaskan, karena kejadian-kejadian ini parah Pak. Coba banyak jembatan yang ambruk, sebabnya dikorupsi semennya, ini semua bencana, mengundang bencana Pak. Maka dari itu mari lihatlah yang telah menimpa mereka disebabkan mendustakan para rasul dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mari guru kita menjelaskan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perkataan ulama pada sampai ulama tidak maka itulah rencana menyikapi ini hanya menggunakan perintah yang disampaikan. Ini kurang, karena tadi ini kurang dan ditinggalkan sebagai masa depan, sehingga ujian datang. Kembali tadi Allah ya 184 tadi, awalam yatafakkaru, kasih label di awalnya ya, ma bisabihim bisahibihim min jinnatin wa illa nadhirun. Jadi karena suka mencemooh ya, maka
tidak mau mendengarkan, dan akhirnya meninggalkan berita Allah dan kita dijauhkan daripada hal tersebut. Karena meninggalkan, Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat